Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lestari dari program studi S1 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan membawakan materi tentang komunikasi terapeutik. Apa saja sih pembahasan yang ada di komunikasi terapeutik ini? Yang pertama adalah tentang pengertian tentang komunikasi terapeutik. Yang kedua adalah tujuan diberikannya komunikasi terapeutik pada klien. Yang ketiga adalah prinsip bidan dalam melakukan komunikasi terapeutik. Yang keempat adalah manfaat bidan memberikan komunikasi terapeutik pada klien. Yang kelima adalah bagaimana sikap bidan dalam memberikan pelayanan pada klien agar bisa membantu kesembuhannya. Yang keenam adalah dalam teknik komunikasi, bidan perlu asertif, humoris, diam, dan reflektif. Yang pertama adalah tentang pengertian komunikasi terapeutik. Pengertian yang pertama adalah komunikasi terapeutik adalah kemampuan dan keterampilan seorang bidan untuk membantu klien atau pasien beradaptasi dengan stres. Kemampuan ini juga mampu mengatasi gangguan psikologi, serta bisa digunakan untuk belajar bagaimana menjalankan hubungan dengan orang lain. Ini adalah pengertian dari Nordhaus dalam Suryani 2006. Pengertian yang kedua adalah komunikasi terapeutik adalah hubungan interpersonal antara bidan dengan pasien atau kliennya. Tujuannya adalah agar kedua pihak memperoleh pengalaman belajar yang sama. Pada akhirnya, bidan dapat membantu memperbaiki pengalaman atau kondisi emosional klien atau pasien yang ditangani. Pengertian ini dari Stuart tahun 1998. Pengertian yang ketiga, komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar oleh kedua pihak, baik bidan selaku konselor dan pasien sebagai konseli. Tujuannya dari komunikasi ini dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Itu pengertian dari Uripni dan kawan-kawan tahun 2003. Jadi kesimpulannya adalah komunikasi terapeutik adalah suatu keterampilan atau proses interaksi secara sadar yang dilakukan oleh bidan atau konselor terhadap seorang klien atau pasien. Selanjutnya, apa tujuan diberikan komunikasi terapeutik pada klien? Tujuan komunikasi terapeutik yang dikatakan oleh Purwanto dan Mayanti 2008 adalah yang pertama, untuk memperjelas permasalahan yang sedang ia tanggung dan membantu mengurangi beban pikiran perasaan pasien. Yang kedua adalah mengurangi berbagai keraguan pada diri pasien. Jadi kita dapat membantu untuk memperkuat ego si pasien. Yang ketiga adalah agar pasien dapat mempengaruhi orang lain secara positif, juga mempengaruhi lingkungan fisik yang ada di sekitarnya. Dan yang paling penting adalah dirinya sendiri. Lalu, prinsip bidan dalam melakukan komunikasi terapeutik yang pertama adalah bidan harus mengenali dirinya sendiri, yaitu bidan harus memahami apa yang ia anut. Lalu ada bidan harus bersikap suportif dan menciptakan suasana yang nyaman. Ini sangat penting untuk keberlangsungan konseling. Selanjutnya adalah bidan harus berpegang teguh pada etika. Artinya, bidan harus berdasarkan berbagai pikiran, perkataan, dan perbuatan pada etika profesi yang sudah ia ucapkan dan janjikan. Yaitu, selanjutnya bidan harus bersikap empati. Empati ini upaya untuk melebur bersama agar dapat mengetahui apa yang dirasakan oleh pasien. Selanjutnya, bidan harus mampu mengatur waktu konseling. Itu artinya dapat itu waktu dan untuk menentukan batas waktu yang sesuai dengan waktu yang dibutuhkan pasien untuk sembuh. Saling menerima, percaya, dan menghargai ini adalah hal dasar dalam komunikasi terapeutik. Selanjutnya, bidan sebagai role model, artinya bidan dapat mencontohkan secara bagaimana berpikir secara positif seperti itu.
Selanjutnya, bidan harus mampu menguasai perasaan sendiri, baik perasaan gembira ataupun sedih. Jadi bidan tidak boleh ikut larut. Selanjutnya, bidan harus memiliki tanggung jawab dua dimensi. Dua dimensi ini artinya adalah tanggung jawab dirinya sendiri maupun tanggung jawab dari pasien. Seperti itu. Lalu manfaat bidan memberikan komunikasi. Manfaatnya adalah untuk mengidentifikasi, mengungkapkan perasaan, mengkaji masalah, dan mengevaluasi tindakan yang dilakukan oleh bidan. Selanjutnya adalah mendorong terciptanya suasana kerja sama antara setiap elemen yang saling membutuhkan. Karena dalam praktik konseling amat dibutuhkan kerjasama yang baik antara tenaga kesehatan dan pasien. Lalu, bagaimana sikap bidan dalam memberikan pelayanan pada klien agar bisa membantu kesembuhannya? Yang pertama adalah kontak mata. Kontak mata ini adalah gestur awal dan sederhana, namun amat penting dan bermakna bagi keberhasilan suatu konseling. Yang kedua adalah berhadapan. Berhadapan ini adalah membangun rasa intim di antara bidan dan pasien. Yang ketiga adalah sikap membuka. Sikap membuka diri itu untuk membangun relasi dengan pasien atau klien, dan klien atau pasien dapat lebih bisa menceritakan berbagai permasalahan kepada bidan. Yang keempat adalah sikap santai. Artinya bidan pembawaannya yang santai dan tidak tegang akan membuat suasana konseling menjadi menyenangkan, dan itu akan membuat pasien menjadi lebih terbuka. Selanjutnya ada gestur. Gestur dapat membangun kepercayaan pasien, yaitu bisa dengan cara membungkuk yang juga perlu dilakukan pada saat-saat tertentu. Sikap ini biasanya ditunjukkan untuk memberi kesan kita memang benar-benar menghormati dan memperhatikan pasien. Selanjutnya, dalam teknik komunikasi, bidan perlu asertif, humoris, diam, dan reflektif. Nah, asertif ini artinya adalah kemampuan untuk meyakini pasien. Biasanya untuk memberikan rasa nyaman pada pasien agar pasien bisa mengekspresikan pikirannya, di mana harus dengan cara yang sopan dan menghargai orang lain. Humoris ini penting karena dengan sifat humoris atau dengan teknik komunikasi yang humoris, ini dapat mengurangi ketegangan, stres, merangsang hormon katekolamin yang dapat membuat seseorang merasa sehat, meningkatkan rasa toleransi nyeri, mengurangi kecemasan, memfasilitasi relaksasi, dan dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Itu sebabnya humoris adalah elemen yang terpenting yang harus dimiliki oleh konselor. Selanjutnya adalah diam. Diam ini juga diperlukan untuk bidan dan pasien, yaitu untuk usaha mengekspresikan ide-ide daripada pasien. Karena sikap diam juga digunakan agar dapat bisa berpikir, menarik nafas, dan kembali mengorganisir pikiran. Reflektif ini bidan harus membuat pertanyaan-pertanyaan reflektif. Tujuannya adalah untuk mengarahkan kembali ide, perasaan, atau isi pembicaraan. Biasanya pertanyaan ini dibuat agar inti dari sesi konseling tidak hilang dan bisa menemukan masalah yang sebenarnya. Nah, ini adalah sumber-sumber materi yang saya ambil dari kedua buku ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.